Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam acara Kolata Creation Class demo resep, bedah resep ya. Dia chef yang sudah melanglang buana di seluruh Nusantara ya. Kita panggil Chef Indro Cahyo Rohmat atau Chef Rohmat. Beri tepuk tangan ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Rohmat Indras Cahya, bisa dipanggil Rohmat ataupun Indras Cahya nggak apa-apa. Oh ya, satu informasi lagi, Ya ada buka stand di luar situ ibu-ibu. Mungkin kalau udah melihat resepnya chef nanti, kemudian ingin membeli ada beberapa bahan tambahan, silakan karena acara ini didukung oleh Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Ya. Kebangetan ya kalau ada yang nggak pernah ke Ya. Saya yakin semua kita udah pernah ke sana ya. Jadi emang semua produk dari Gandum Mas Kencana itu ada di Ya. Nah oke, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita bikin 4 resep hari ini. Resep pertama nanti kita bikin cookies and cream burnt cheesecake. Jadi kita bikin cheesecake yang memang sengaja digosongin. Jadi nggak lupa karena ditinggal di oven ya. Jadi kita memang sengaja untuk digosongkan bagian atasnya. Jadi nanti warnanya memang agak gelap. Nah itu atasnya nanti bebas mau dipolosin nggak apa-apa, atau dikasih topping selai segala macam nggak apa-apa juga. Nah resep kedua nanti ada brownies kukus. Brownies kukus, jadi nanti ada brownies putih telur. Terus di tengahnya nanti ada cream cheese-nya juga. Ketiga ada Korean cream puff, nanti kita bikin choux atau kue sus, tapi atasnya nanti ada crackle-nya. Jadi kayak ada lapisan biskuitnya di atasnya. Lalu untuk terakhir kita ada durian coklat dessert box. Jadi kita bikin 4 resep hari ini. Nah yang pertama kita bikin cookies and cream burnt cheesecake. Sudah dapat resepnya semua? Nah jadi resep pertama ini kita langsung di mix cream cheese han icing fiesta sugar, icing sugar fiestanya kita mix. Jadi kalau yang belum tahu, Han Fiesta Icing Sugar dari PT Gandum Mas Kencana itu bentuknya pouch seperti itu. Di Yaoya juga sudah ada, jadi itu pure dari icing sugar. Jadi dia halus. Jadi dia nggak gampang membatu atau menggumpal. Jadi nggak perlu disaring lagi seperti itu. Asal tutupnya rapat seperti itu. Yang pertama kita masukin cream cheese-nya sama icing sugar-nya. Nah cream cheese-nya ini kalau bisa pakai yang dairy, bukan yang spready. Kan ada tuh cream cheese, kan cream cheese sebenarnya ada 2, natural cream cheese sama proses cream cheese. Kalau yang kayak yang di kulkas biasanya yang natural, jadi dia kandungannya lebih ke rasanya lebih cenderung ke milky sama sedikit asam. Nah kalau yang proses cream cheese biasanya ditaruh di luar aja, di rak biasa. Itu biasanya kalau dibuat cream cheese atau buat cheesecake ini rasanya bisa nggak diganti sama yang proses cream cheese? Bisa. Cuma nanti hasilnya agak lebih asin biasanya. Dia lebih gurih biasanya. Kalau biasa tahu spready, nah itu bisa dipakai. Cuma nanti takutnya rasanya berubah jadi lebih ke asin dan gurih seperti itu. Nah ini kita mixer aja, jadinya ada icing sugar sama cream cheese. Jadi kita ratakan dulu. Jadi buatnya gampang banget nih. Nah ini intinya kalau buat burnt cheesecake sih di ovennya ibu. Jadi ovennya memang kita setel di suhu agak tinggi. Kalau pakai oven yang seperti ini bisa di set di suhu 220. Untuk bawahnya bisa dikurangin. Kalau bisa di setel berbeda, bawahnya cukup 180-190. Karena kan kalau oven listrik ini agak panasnya agak lebih besar dibandingkan oven deck ataupun oven biasa. Nah ini kita kocok, nggak perlu sampai kita kayak bikin buttercream. Jadi cukup sampai dia larut aja gulanya, nggak perlu sampai dia mengembang. Jadi cukup seperti sampai kayak gini. Bisa dilihat di layarnya kalau nggak kelihatan. Nah ini bisa ditambahkan sama lemon atau jeruk nipis airnya buat ngilangin aroma telurnya.
Biasanya kan baked cheesecake kan ada aroma-aroma telurnya. Nah, untuk hilangin rasa amisnya bisa diganti sama jeruk nipis maupun lemon. Nah, lemonnya ini bisa dipakai juga kulitnya. Kulit luarnya, tapi jangan sampai kulit putihnya. Jadi kulit arinya luar aja. Jadi kita parut. Nah, ini kita peras sedikit. Buat ngilangin aroma amisnya. Nah, kalau cheesecake burn ini dia nggak pakai tepung terigu, kita pakainya Han Maizena. Kalau pakai terigu dia nanti agak lebih padat dibandingkan pakai maizena. Jadi maizenanya pun kita pakai di satu resep itu 250 gram cream cheese hanya 10 gram. Jadi memang kita nggak mau cream cheese-nya nanti terlalu berat seperti itu. Nah, ini kita masukin telurnya. Telurnya kita masukin satu persatu. Baru setelah rata kita masukin yang berikutnya supaya nanti gampang tercampurnya, jadi nggak split atau nggak pecah cream cheese-nya. Kalau udah rata seperti ini bisa diaduk sebentar. Matiin dulu, Mbak. Nah, kita masukin Han Maizenanya. Di Han Maizena bahan kering kita masukkan. Langsung aja. Setelah itu kita siapkan white coklatnya. White coklatnya kita lelehkan. Jadi white coklatnya itu bentuknya nggak nanti dipotong-potong dimasukkan gitu ya. Jadi kita lelehkan, baru dimasukkan ke adonan cheesecake-nya. Jadi kita pakai white coklat. Kalau mau bikin rasa coklat juga nggak apa-apa, diganti sama milk compound colata ataupun dark compound. Karena kan kita hari ini bikinnya cookies and cream, jadi kita combine sama white coklat dan La Creva crumble yang coklat yang fine. Nah, ini kita lelehkan sebentar. Nah, untuk pengganti fresh cream, biasanya kan di cheesecake kita pakai fresh cream. Kita hari ini pakai hand whip top. Udah ada yang pernah tahu hand whip? Udah pernah coba? Nah, hand whip top itu sebenarnya whipping cream powder dari PT Gandumas Kencana juga. Jadi dia whipping cream berbentuk powder dan non dairy. Jadi dia dari nabati. Jadi itu cara penggunaannya dicampur sama air es. 1:1,5 sampai 1:2 untuk pembuatan whipped cream. Bisa buat olesan, buat topping, buat isian di shoes juga bisa. Jadi kalau untuk buat isian maupun di dekor cake, hand whipped top itu 1:1,5 sampai 1:2. Nah, itu harus pakai air es. Air es maupun susu cair yang dingin. Jadi kalau pakai susu biasa yang hangat ataupun air yang biasa, dia nggak bakal mau ngembang. Nah, kelebihannya ini apa kalau pakai whip top ini? Nanti kelebihannya dia tahan lama, dia nggak cepet leleh, satu. Terus dia hasilnya banyak volumenya. Jadi ketika kita kocok tuh hasil volumenya lebih banyak dibandingkan kita pakai yang cair. Terus penyimpanannya lebih mudah. Jadi kita bisa pakai seperlunya. Jadi misal kita cuma butuh 200 gram whipped cream, kita tinggal kocok 75 gram si whipped top sama 125 gram air es. Nah, kalau bikin yang cair kan kita beli 1 liter harus buka tuh. Harus buka full, sisa harus kita habiskan dalam 7 hari. Nah, kalau yang bentuknya powder ini lebih efisien untuk penyimpanannya, seperti itu. Nah, terus juga dia nggak cuma buat si whipped cream aja. Nah, kita hari ini bikin fresh cream, kayak bikin ganache. Kan kalau nggak punya fresh cream bisa kita pakai hand whipped top. Jadi 1:3 sampai 1:4. Jadi tinggal kita panaskan bisa air sama whipped top atau susu sama whipped top. Itu dipanaskan, udah bisa jadi pengganti substitute untuk si fresh cream. Jadi kalau bikin ganache sekarang nggak usah susu lagi. Jadi beli satu produk bisa langsung diaplikasikan berbagai fungsi.
Seperti itu. Nah ini karena kita mau buat fresh cream, jadi kita pakainya air hangat. Beda sama kalau kita buat tadi whipped cream pakai air es. Seperti itu. Nah ini kita timbang sebentar. Jadi kita udah punya hand whip topnya. Tinggal kita cairkan. 100 gram. Ini kita aduk aja sampai dia larut. Jadi ini bisa buat bikin ganache, pengganti untuk ganache, fresh cream untuk bikin ganache, bikin panna cotta juga bisa. Kalau mau bikin fla lebih creamy lagi, bisa ditambahkan juga, misalnya bikin custard, putih siansus. Ditambahkan kayak misalnya setengah liter susu, bisa ditambahkan 25 gram hand whip top, biar dia tambah creamy lagi. Nah diaduk sampai larut. Lalu kita masukkan. Ya. Ini kita masukkan, sambil diaduk kita masukkan white compound coklat. Ibu-ibu di sini ada yang sering bermasalah dengan melelehkan white coklat. Nah itu sebabnya ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa sering susah dibandingkan yang dark compound? Kenapa? Ada yang tahu? Jadi ini bisa kayak gini. Biasanya agak jendol ya, atau agak berpasir. Nah itu biasanya karena apa? Biasanya karena overheating atau terlalu panas suhunya. Terus juga pas airnya udah mendidih itu matikan aja ibu. Jadi nggak perlu dinyalain sampai dia menguap-nguap semua. Jadi tinggal dimasukkan airnya, nggak perlu banyak-banyak, 1/4 aja. Dimasak, dididihkan, dimatikan apinya. Taruh white compound coklat yang sudah ditaruh di bowl. Kalau bisa bawah bowlnya itu lebih besar daripada permukaan pancinya, supaya dia nggak tenggelam juga. Jadi tinggal kita tim, tunggu beberapa saat sampai bagian bawahnya itu leleh. Baru kita aduk. Jangan langsung diaduk dari awal, karena kalau diaduk dari awal panasnya berkurang, akhirnya nggak meleleh. Jadi kita diamkan dulu, baru kita aduk. Nah kalau udah agak mencair, udah 80% mencair, angkat aja bu. Diangkat dari panasnya, kita aduk di luar. Nanti itu ikut mencair, jadi nggak overheating. Biasanya kalau untuk di dekorasi, buat dekor, kalau bisa fluidnya jangan yang terlalu cair, jadi agak kental sedikit. Jadi biar lebih gampang nanti untuk proses dekorasinya. Seperti itu. Yang penting kalau white coklat ini jangan sampai overheating, jadi kepanasan. Kalau kepanasan, karena kandungan gulanya white coklat kan lebih banyak dibandingkan yang dark compound. Jadinya akhirnya dia karamelisasi si gulanya itu. Nah, biasanya untuk mencegahnya itu biasanya jangan overheating, jangan sampai bagian bawah bowlnya itu terkena panasnya langsung. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan langsung. Nah ini kalau mau misalnya warna coklat atau rasa coklat, bisa ininya white coklatnya diganti sama dark compound, terus ditambahkan sama Bendigo cocoa powder. Jadi kan itu ada 10 gram si Han Maizena, bisa ditambahkan 15 gram Bendigo dan 10 gram Maizena. Itu. Kalau mau rasa coklat, jadi ini bisa macam-macam, bisa dirasa coklat maupun rasa yang white coklat seperti ini. Nah ini terakhir tinggal kita masukkan untuk La Creva Crumble-nya. Jadi La Creva Crumble ini salah satu produk terbaru dari PT Gandumas Kencana. Jadi bentuknya ini crumble ready to eat, jadi bisa langsung dimakan maupun mau di bake lagi. Jadi bisa untuk topping brownies fudge sekat mungkin di atas roti manis, di atas cupcake ataupun muffin, di atas kue yang dipanggang. Ini bisa dipanggang lagi. Jadi La Creva Crumble-nya ada 6 rasa ibu. Ada yang black, ada, boleh dicatat nanti siapa tahu ada pertanyaan dapat door prize banyak. Jadi ada black,
lalu ada coklat, terus ada karamel, ada vanilla, lalu ada matcha atau green tea, lalu yang terakhir kita ada red velvet yang warnanya merah. Jadi ada 6 rasa dan 2 size. Jadi ada yang bentuknya kasar seperti yang saya pakai, bentuknya ini fine, jadinya bentuknya seperti biji ketumbar atau biji lada. Jadi masih ada bulat-bulatan teksturnya. Nah kalau yang extra fine dia bentuknya bubuk. Extra fine dia bubuk, jadinya bisa ditopping di donat maupun di kue-kue yang lain. Jadi ini bisa langsung dimakan maupun bisa dipanggang lagi. Gitu. Nah ini hari ini saya pakainya yang La Creva Crumble yang coklat yang fine, jadi yang biar ada lebih besar-besar sedikit. Nah ini kita masukkan aja langsung. Nah setelah itu tinggal dicampur rata aja. Lalu kita siapkan untuk loyangnya. Untuk satu resep ini bisa pakai loyang yang ukuran 16 cm. Ukuran bulat 16 cm. Nah, untuk baking papernya memang agak beda, jadi kita bikin yang agak tinggi. Jadi langsung kita masukin aja, kita potong kotak. Kita masukin ke sini. Jadi semua bagian kena. Nah, itu juga nanti bisa buat untuk dekorasi pas untuk di jualannya ibu-ibu. Jadi tinggal digunting aja bagian yang nggak gosong, tinggal dikasih pita, sudah bisa dijual. Jadinya juga mempercantik tampilan jualannya ibu-ibu semuanya. Ya tinggal kita masukkan adonan cheesecake-nya. Nah kalau bake cheesecake yang burn ini dia nggak terlalu ngembang ibu. Jadi beda sama cheesecake yang Japanese cheesecake yang fluffy. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Lana. Boleh dikasih, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang masih kurang jelas, kita kasih 2 orang ya untuk bertanya di resepsi. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya satu lagi. Ah, cukup 2. Satu dulu yuk. Sebentar. Satu resep untuk 2 pertanyaan ya. Tamat. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiati Pancawardani. Ya ibu. Saya ingin bertanya, Chef. Tadi kan ada untuk white creamnya itu ya. White coklat. Yang awalnya tadi. White cream. White cream yang white di mixer, compound. Yang di mixer cream cheese. Ya, Cream cream cheese. cheese-nya Cream itu cheese. kan biasanya itu bisa pakai lemon. Nah, saya tuh kadang-kadang kalau pakai vanilla essence atau lemon essence tuh bisa. Bisa, Untuk cuma mengganti. kalau lemon essence biasanya rasanya lebih ke aroma aja sih bu. Jadi dia nggak ada rasanya. Jadi mending kita kalau nggak punya lemon, mahal nih lemon nih, bisa pakai jeruk nipis. Jadi kita nyarinya di asemnya, acidnya. Kalau nyari aroma di luarnya kulitnya. Jadi lemon tuh sebenarnya aroma tuh ada di kulitnya, kulit bagian luarnya warna kuning, ataupun di jeruk nipis yang warnanya hijau. Tapi kalau untuk dalamnya sebenarnya dia nggak ada aroma citrusnya. Jadi untuk aroma jusnya itu dia lebih ke asam. Jadi kalau mending kalau pakai essence, tetap sih bu harus pakai sedikit aja, biar dia balancing antara manis dan ininya. Jadi untuk menambah rasa gitu ya. Iya betul. Jadi kalau lemon essence bisa saja, cuma nanti nggak terlalu ngefek di Nggak maksimal. hasil akhirnya. Makasih. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hasil akhirnya nanti setelah kita bake, jadi kita bake-nya itu seperti di resep. Jadi kalau pakai oven deck, kalau ibu punya oven deck di rumah bisa pakai suhu 240 derajat untuk api atasnya. Api bawahnya bisa di bawahnya.
Bisa 200, 180 aja cukup. Jadi karena kita kan mau nyari untuk gosong di atasnya, biar dia warnanya gelap. Jadi memang sengaja digelapkan seperti itu. Tapi tergantung ibu-ibu, kalau suka lebih coklatnya lebih agak mudaan dikit juga nggak apa-apa. Cuma biasa kalau lebih gelap dia lebih caramelize, jadi rasa aroma keju yang kebakarnya lebih enak seperti itu. Jadi bisa dikemas di whole cake seperti ini di depan, ataupun dicetakan kecil-kecil. Jadi misalnya punya loyang muffin, tinggal dikasih kertas kecil-kecil, tinggal kita tuang, kita bake. Bisa dijual setengah lusin, misalnya 6 pieces ataupun 12 pieces di kemasan yang sekarang kan lagi musim yang karton seperti ini, yang warna coklat ini, jadi lebih cantik lagi. Jadi bisa di kemasan yang lebih kecil-kecil maupun dijual yang whole cake seperti ini. Nah kalau udah, kita lanjut resep kedua. Siap. Boleh? Resep kedua apa ini, Chef? Kita resep kedua kita bikin namanya brocis kukus. Brocis kukus. Nah, Brocis, jadi ini lapis kukus tapi pakai putih telur. nah tuh. Jadi kalau punya sisa putih telur banyak kan biasanya dijual, dikiloin ke pasar ya buat tumis atau apa. Nah ini kita berdayakan putih telur yang ada untuk bikin kukus coklat, lapis kukus coklatnya. Jadi ini kita bikin brownies atasnya dan bawahnya itu kita bikin browniesnya pakai Bendigo cocoa powder yang double extra dark. Jadi Bendigo cocoa powder ini ada 3 macam. Jadi Bendigo cocoa powder ini ada 3 ibu dan bapak semuanya. Jadi ada Bendigo cocoa powder yang natural dark, terus ada yang extra dark, dan ada yang double extra dark atau XXD. Bedanya apa sih? Bedanya kalau natural dark dia warnanya lebih ke coklat kemerahan ataupun coklat muda, lebih terang dia. Dari segi rasa pun nggak terlalu pekat, jadinya masih slightly, masih sedikit-sedikit pahit dari coklat. Nah kalau yang extra dark warnanya dia lebih pekat, lebih dalam pekatnya, coklatnya lebih gelapan dibandingkan yang natural dark. Dari segi rasa pun lebih pahit dibandingkan yang natural dark. Jadi kalau suka lebih pahit bisa pakai yang extra dark. Misalnya nggak suka terlalu pahit, customernya bisa pakai yang natural dark. Kalau mau lebih hitam seperti brand biskuit yang depannya O, bisa pakai yang double extra dark. Jadi yang double extra dark tuh hasilnya akan hitam legam. Memang pas kita buat cake-nya warnanya sedikit abu-abu, agak abu-abu gelap gitu. Tapi pas sudah dimasak, dikukus maupun dipanggang, hasilnya akan hitam. Itu yang double extra dark. Rasanya pun lebih pahit dibandingkan 2 yang tadi. Jadi ada 3 macam ya, natural dark atau ND, extra dark atau XD, dan double extra dark atau XXD. Gitu. Jadi ini pure kakao powder ya Bu, jadi nggak ada campuran gula segala macam. Jadi dia memang harganya memang agak lebih tinggi, tapi dia penggunanya lebih sedikit dibandingkan Ibu beli yang murah, tapi hasilnya rasanya nggak keluar coklatnya. Seperti itu. Nah untuk brocis kukus ini kita bikin full pakai putih telur, jadi nggak pakai kuning telur. Jadi misalnya tadi, nanti kan di resep yang keempat kita cake-nya lumayan banyak di kuning telurnya. Nah sisanya itu kita bikin yang brocis kukusnya ini. Jadi kita bikin brownies putih telurnya, brocis putih telur tadi kita bikin, terus dalamnya nanti di lapisannya tengahnya ada si cheesecake-nya. Jadi kita bikin cheesecake kukusnya di tengah-tengahnya. Nah ini caranya, kita langsung aja praktekkan. Jadi kita proses untuk merengnya dulu, atau si putih telur. Jadi kita bikin pemereng atau putih telur yang kita kocok sampai dia berbusa, sampai dia kaku. Jadi kita punya putih telur, kalau bisa putih telur ini udah nggak kondisinya dingin. Jadi kalau mau proses pengocokan, kalau bisa putih telurnya sudah di suhu ruang. Kalau biasanya keluar dari kulkas langsung kita kocok agak lama biasanya. Gitu. Nah ini kita taruh dulu. Ini boleh cairin Mbak? Cairin. Nah ini kita proses pengocokan untuk merengnya. Jadi merengnya ini kita kocok dulu tanpa apa-apa.
Jadi boleh ditambahkan sama acidity. Acidity itu apa? Asam. Jadi asamnya itu dapat dari jeruk nipis airnya, cuka sedikit maupun cream of tartar, supaya dia putih telur merengnya itu stabil nanti. Jadi nggak cepat turun busanya. Jadi bisa kita tambahkan acidity, itu berupa air jeruk nipis maupun cream of tartar maupun sedikit cuka. Seperti itu. Nah, ini kita kocok dulu sampai dia berbusa. Boleh nyalain ovennya. Di speed rendah dulu, jadi jangan langsung speed tinggi. Baru setelah dia berbusa, kita masukkan ovalet ataupun pengembang emulsifiernya. Ini kan nanti karena kita prosesnya lapis, jadi nanti adonannya kan pasti ngantri. Setelah kita tumpuk-tumpuk, biar dia stabil, kita harus pakai emulsifier atau stabilisernya berupa tadi ovalet maupun Quick 75, SP dan sebagainya. Nah, kalau udah berbusa, kita masukkan gulanya, jangan langsung satu masuk semua. Kita bagi 3 tahap. Karena kalau kita masukkan semua dari awal, pasti dia berair gulanya. Nah, itu nanti mempengaruhi hasil akhir si merengnya. Kita masukkan bertahap. Sedikit-sedikit. Sambil kita tambahkan untuk speednya. Jadi speednya boleh masuk ke speed paling tinggi. Nah, ini putih telurnya nih kocok sampai apa? Biasanya sampai stiff pick, sampai dia jambulnya lurus. Kalau masih melengkung, biasanya nanti masih soft pick sampai medium pick. Jadi kita kocok sampai stiff pick, sampai jambulnya lurus, sampai dia warnanya mengkilap. Nah, ini kita kocok sampai dia stiff pick. Jadi kalau punya putih telur sisa, boleh disimpan, besok dibikin ini. Jadinya nggak perlu bingung lagi untuk diaplikasikan ke apa kalau punya sisa putih telur banyak di rumah. Apalagi biasanya kalau bikin lapis legit maupun lapis Surabaya yang premium kan biasanya banyak kuning telurnya kita pakai. Sisa putih telurnya banyak, bisa kita bikin ini. Disimpannya sebelum dikocok, Chef. Kenapa? Disimpannya putih telurnya sebelum dikocok atau sesudah dikocok? Sebelum. Jadi masih putih telur freshnya. Oh. Nah, ini sudah mulai dia kaku. Nah, ini masih belum soft pick. Jadi kalau soft pick dia udah stay di dalam whisknya. Jadi udah nempel di whisk yang kita gunakan. Tambah goyang lagi nih ibu-ibu ya. Kalau belum kaku gitu. Nah, jadi kalau soft pick biasanya bikin si chiffon cake maupun ogura maupun Japanese cheesecake, cukup telurnya sampai soft pick seperti ini. Karena kalau terlalu kaku, dia ngaduknya kita susah. Jadi semakin dia pecah biasanya kalau terlalu kaku kita ngaduk telurnya. Jadi kalau buat ogura maupun cheesecake Japanese maupun si chiffon cake, cukup sampai si merengnya ini soft pick. Jadi masih jatuh seperti ini. Kita kocok lagi sampai stiff pick. Nah, kalau biasanya mereng yang putih telurnya masih bagus, nanti hasil akhir merengnya ini warnanya mengkilap, Ibu. Jadi shiny dia. Ini kita kocok sedikit lagi. Sampai dia nanti stiff pick.
Nah, ini masih medium, jadi udah lumayan mengkilap. Intinya kalau bikin mereng ini putih telurnya juga harus fresh ya. Jangan yang terlalu cair. Biasanya kan ada telur yang sudah lama kan bentuknya cair. Teksturnya itu biasanya nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Cake-nya biasanya susah ngembang maupun bantet. Nah ini brownies kukusnya ini bisa juga dibikin jadi base cake kalau mau bikin birthday cake atau kue ulang tahun. Pengganti coklat cake bisa pakai ini juga. Jadi bedanya apa kalau kita pakai kuning telur yang ada kuning telurnya sama putih telur aja. Biasanya kalau putih telur dia hasilnya agak kempus-kempus, lebih ringan ya. Kalau pakai ada yang ada kuning telurnya dia lebih moist tapi agak berat, padat dia biasanya. Ini sudah mulai agak kaku, ada saringan, strainer. Ini sudah mengkilap seperti ini, Bu. Jadi hasil akhirnya nanti mengkilap. Nah, setelah mengkilap, langsung di sini, Pak. Ini jadiin satu aja. Mana ya? Ini kan ya? Ini cheesecake kan? Ini buat cake nih. Maizena, baking powder. Nah, ini kita merengnya udah jadi, Bu. Jadi dia udah stiff bake, udah mengkilap, udah nempel di wishnya. Kita bisa masukkan tepungnya yang sudah diayak sama bendy cocoa powder, terus ada baking powder, ada maizena. Kita jadikan satu, terus kita ayak. Kalau diayak satu-satu gimana? Nanti takutnya karena kan coklat bubuk ada kandungan lemaknya, bakal gumpal pasti di adonan basahnya ini. Jadi kita campur dulu jadi satu semua bahan kering, kita saring, baru kita masukkan. Untuk proses pemasukannya bisa pakai mixer speed rendah aja. Jadi nggak perlu takut-takut karena kan kita dibantu sama emulsifiernya atau si stabilizernya tadi. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit. Jadi warnanya ini kalau adonannya sebelum dipanggang mirip sama brownies ketan hitam. Cuma nanti setelah dipanggang hasilnya akan hitam legam. Nah ini, jadi kalau tadi merengnya itu sudah kaku, sudah stiff bake, dia bakal tetap stay, jadi nggak cepet turun, nggak cepet busanya hilang. Baru kita lanjutkan proses pengadukan pakai balon whisk. Nah ini kita mix, jadi kita ada kalau ada kompon yang sudah dilelehkan sama minyak sayur dan butter atau margarin yang sudah dicairkan. Jadi kita aduk jadi satu. Sama minyaknya. Nah karena minyak sekarang lagi mahal, boleh pakai margarin yang murah. Masih mahal nggak? Oh udah turun ya. Jadi kita aduk dulu. Boleh dimasukkan semua kalau biasanya yakin udah ngaduknya udah biasa. Boleh kalau takut-takut boleh dipancing. Jadi adonannya ditaruh di bowl yang isi tadi minyak-minyak coklat lelehnya. Jadi kita samain dulu teksturnya. Kita miripin baru kita aduk. Dan ngaduknya seperti biasa kalau kita bikin sponge cake, jadi aduk lipat. Lalu kita masukkan sebagian adonannya sedikit aja. Kita aduk. Setelah rata baru nanti kita masukkan kembali ke adonannya tadi sebelumnya. Kita aduk lagi.
Setelah itu kita siapkan loyangnya. Jadi adonan ini kita nanti bagi dua, boleh ditimbang, dibagi dua sama rata. Nah, untuk lapisan pertama kita kukus dulu 10-15 menit. Baru nanti ada lapisan keduanya si adonan cheesecake-nya. Kita matangkan lagi dengan dikukus. Setelah itu kita masukkan sisa adonannya. Jadi nanti ada 3 lapis. Nah, ini kita ratakan. Kita ratakan semua. Nah, ini bisa nggak dipanggang resep ini? Ini juga bisa dipanggang, ibu-ibu. Chef, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Loyangnya, nama saya Yeni. Ya. Mau tanya, itu loyangnya apa perlu dioles dulu? Untuk atau bagian langsung? bawahnya dilapisin sama baking paper aja nggak apa-apa. Jadi bawahnya ditempelin, dioles sama margarin atau Carlo, terus dikasih baking paper. Biar nanti kita juga gampang proses pengeluarannya setelah matang. Oke, iya. Biasanya kalau kita nggak pakai baking paper kan agak susah, takutnya nempel malah jadinya rusak. Jadi amannya bawahnya tetap pakai kertas roti, tapi sampingnya nggak perlu dioles apa-apa. Kalau sampingnya dioles sama margarin biasanya nanti menciut. Itu jadinya nggak perlu sampingnya dioles sama si pengoles ataupun margarin. Jadi kalau bikin kue cake, sponge cake apa aja jangan dioles pinggirnya, karena kalau nanti pasti agak tenggelam berkerut ke dalam. Satu lagi chef mau tanya, untuk resep ini apa bisa dijadikan base untuk cake pudding? Bisa, jadi ini hasilnya juga bisa untuk birthday cake, pudding cake juga bisa, dessert box pun juga bisa, maupun di cake-cake yang lainnya. Jadinya ini bisa Makasih, Chef. disajikan lain-lain. Makasih. Sama-sama Ibu. Ibu Yeni dari mana? Mataram. Ah, Mataram. Nah, ini tinggal kita ratakan. Kayak biasa, jadi jangan lupa diketuk aja beberapa kali buat ngeluarin rongga-rongganya atau bubble-bubblenya. Jadi kalau nggak diketuk-ketuk kadang kan ada bubble terperangkap di dalam. Takutnya nanti pas kita udah mateng cake-nya ada bolong-bolong rongga-rongganya seperti itu. Perlu diberi pemahaman ya, jangan-jangan ntar orang yang nggak tahu dipikirnya kita buat kuenya sambil kesel gitu ya. Jadi ini proses namanya tabbing, jadinya harus bikin kue apa aja sih biasanya, supaya juga gelembung di udara di dalam cake yang terperangkap di dalam loyangnya juga keluar, hasilnya lebih mulus nanti. Nah, sambil nunggu itu kita sisihkan dulu yang adonan tadi. Lalu kita lanjut untuk proses pembuatan. Taruh sini dulu, taruh sini aja. Ntar buat itu sisanya 10 menit. Nah, ini kita bikin adonan cheesecake-nya. Berarti tisu mana, Mbak? Nah, ini kita buat cheesecake-nya. Jadi ini pakai cream cheese yang tadi, yang natural, bisa pakai yang spready. Cuma nanti hasilnya sedikit rasanya berubah. Nah, ini kita masukkan icing sugarnya. Jadi Han Fiesta icing sugar ini bisa langsung dimasukkan, nggak perlu diayak lagi, karena kan dia lebih lembut, lebih powdery, jadinya nggak gampang menggumpal kalau kita simpan. Jadi ini cocok buat apalagi mau lebaran bikin cookies. Manisnya juga pure dari gula pasir. Nah, ini tinggal kita mixer. Kita mixer. Saya biar nggak terbang-terbangan, kita ratakan dulu cream cheese sama icing sugarnya, jadi jangan langsung dinyalain. Kalau kuantitinya banyak, biasanya kita langsung nyalain, terbang semua. Jadi kita ratakan dulu supaya dia nanti nggak berterbangan. Ini kita mix sampai dia kecampur
antara icing dan si cream cheese-nya. Jadi kita mix, nggak perlu dia sampai mengembang, Ibu. Jadi kalau bisa cream cheese-nya sebelum diaduk atau dikocok, taruh di suhu ruang dulu biar dia soft, nggak terlalu keras. Biasanya kalau keluar dari kulkas dia masih agak keras, kita susah ngaduknya juga. Dan cream cheese biasanya suhunya disimpannya di chiller aja atau di kulkas, jangan dimasukin freezer. Tapi kalau freezer biasanya dia pecah karena berbahan dasar dari susu. Nah ini setelah itu kita ratakan. Nah ini boleh ditambahkan sama vanilla essence atau vanilla powder buat biar dia harum juga. Nah ini telurnya kita pakai hanya kuning telur, Ibu. Jadi nggak full telur, jadi kuning telurnya aja kita masukkan semua. Kita masukkan, kita aduk lagi. Lalu kita masukkan Han Maizena-nya, jadi pengentalnya tadi biar lebih kokoh kita tambahkan Han Maizena. Jadi bukan pakai tepung terigu. Nah terakhir kita tambahkan susu cair, langsung aja dimasukkan. Tinggal kita aduk rata. Jadi aduk ratanya boleh pakai spatula. Ya tadi ditambahkan sama susu cair, Bu. Jadi di resepnya ini sudah ada susu cairnya 25 ml. Siapa yang nanya? Chef, ada yang nanya boleh? Satu lagi ya. Satu lagi. Pemakaian cream cheese-nya itu 325 gram. Itu kan banyak banget tuh ya kalau misalkan itu bisa nggak dikurangin itu, Chef? Bisa, takarannya. Bisa dikurangin tapi hasilnya nanti lebih tipis. Oh. Jadi ini kan buat satu ukuran loyang 22 kali 22. Misalnya pun mau penghematan, nanti kan hasilnya agak lebih tebal tuh, Bu, cheesecake-nya. Tinggal nanti dikurangin. Jadi dibagi 2 dulu, terus dikali 1,5. Oh, takaran yang lain berarti dikurangin juga? Sama juga. Jadi kalau dikurangin nanti takutnya mengubah resep, takutnya juga nanti gagal, Ibu. Oke, makasih, Chef. Boleh dikocok satu door Boleh prize-nya. dikocok ya? Hasil Ini door prize yang mana ini? yang kotak aja, ambil yang mana aja. Jadinya Yang kotak ini surprise. dari Yaoya. Yang ya itu ya. Boleh ya? Ini dari Yaoya. Ada yang pernah buka goodie bag nggak? Itu lumayan loh yang dari Yaoya itu, saya baru lihat tadi. Lumayan. Jadi terima kasih banyak buat Yaoya karena Iya. ibu juga dapat goodie bag dari Yaoya, isinya kalau nggak salah tools. Kita di backup keseluruhan ini. Terus demo kali ini kan juga dapat voucher, Ibu. Jadi ada voucher belanja 20.000 bisa digunakan untuk belanja langsung ke toko Yaoya ya. Ya. Ke toko Yaoya dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi harus pakai 1 minggu ke depan dari acara demo ini. Tepuk tangan dulu untuk Bu Murni, meraih door prize dari Yaoya. Bun, wajib belanja ke Yaoya. Bener. Jadi jangan khawatir, hadiahnya door prize-nya masih banyak. Masih ada voucher belanja, jadi tunggu sampai nanti akhir acara. Vouchernya dari Yaoya nggak KW-KW ya Bu ya, 500.000. Jadi ada 500.000 Ibu. Jadinya luar biasa support dari Yaoya untuk acara demo Kolata hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Jadi tadi untuk lapis yang pertama sudah matang. Jadi sudah nggak lengket, sudah matang. Bisa kita timpa sama adonan cheesecake-nya. Kalau mau variasi bisa ditambahkan adonan cheesecake-nya sama Kolata Choco Chip. Kalau mau, jadinya ada rasa-rasa coklatnya di dalam adonan cheesecake-nya. Kan Kolata Choco Chip kita ada 2 macam, Bu. Jadi ada yang reguler bentuknya besar sama yang mini. Nanti bisa pakai yang mini coklat chip. Jadi yang kecil-kecil untuk dimasukin dalamnya. Jadi produk-produk Kolata hampir semuanya sudah
ada di toko bahan kue Yaoya Ibu. Dan harganya juga bersaing sama toko bahan kue yang lainnya. Letaknya strategis, apa yang dicari insya Allah ada gitu ya. Betul. Terus pecahan-pecahan gramannya itu ibu-ibu dari ukuran 1 on itu ada di sana. Kalau Colata Glaze itu jangan takut beli langsung banyak. Misalnya atasnya agak minyaknya naik, itu tinggal diaduk aja, diratakan lagi. Kalau masih dalam kemasan plastik bisa dipencet-pencet sedikit sampai dia minyaknya nyatu kembali. Jadi kalau minyaknya naik itu sebenarnya bukan karena barangnya jelek, karena itu biasanya penyimpanannya di suhu panas atau ruangan yang panas, jadi minyak dari glaze-nya itu naik. Jadi tinggal diaduk lagi. Mengeras bisa ditim di air panas, Bu. Kayak prosesnya tadi coklat. Jadi apinya jangan dinyalain. Jadi pakai air uapnya aja. Tinggal ditim bentar aja. Atau kalau mau bisa biasanya dia ditambahkan sama minyak sayur lagi biar lebih agak bisa. Cuma kita nggak nyarankan sih, Bu. Cuma kalau biasanya dijual buat nambah margin lagi keuntungan bisa ditambahkan sama minyak sayur. Tapi jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ditambahkan sama minyak sayur, dia glaze-nya nggak nempel di donatnya atau di kuenya, pasti agak bleber ya. Bisa ditambahkan sama minyak sayur dikit aja, Bu. Nah, ini tinggal kita masukkan, kita ratakan aja. Nah, ini kita masak lagi, kita kukus lagi sampai dia matang. Nah, Baru nanti kita timpa adonan selanjutnya. Jadi kukusannya kalau bisa pas sebelum masuk dibesarkan apinya, pas udah kuenya masuk disedengin aja, biar dia nggak terlalu uapnya terlalu banyak di bagian bawahnya. Jadi biar uapnya rata aja, Ibu. Nah, kalau udah jadi hasilnya bisa seperti ini, Bu. Jadi kalau yang 20 kali 22 bisa langsung dibagi 2, mau dijual setengah-setengah. Nah, ini atasnya bisa ditopping sama Colata coklat spread atau coklat krim. Jadi Colata ini juga ada banyak variannya sebenarnya. Produknya tuh banyak banget dari Colata, Han Bendigo dan La Creva. Nah, salah satunya ini Colata coklat krim. Kita untuk Colata coklat filling kita ada beberapa macam, Ibu. Kalau di Yaoya ada Colata coklat filling, Colata coklat paste dan decor filling. catat Ada Bu. Colata filling, Colata paste dan Colata decor filling. Itu yang buat isian di kayak roti manis maupun di bakpao. Jadi buat isian yang akan dipanggang. Jadi itu pakai itu, Ibu. Dia ada Colata filling, ada Colata coklat paste, lalu ada decor filling. Itu biasanya buat dipanggang bikin roti manis, bakpao dan sebagainya. Kalau hari ini kita pakainya apa? Kita pakainya coklat krim. Jadi istilahnya ini selai coklat. Jadi bisa langsung dipoleskan di atas cake yang sudah matang. Yang Colata coklat filling tadi bisa nggak dioles? Bisa, tapi harus dicampur sama Colata glaze dark maupun minyak sedikit supaya teksturnya lebih cair. Karena kalau yang Colata filling paste dan decor filling tadi harus buat yang khusus buat yang dipanggang. Kalau dioles langsung bisa, tapi agak dicampur sama Colata glaze dark sedikit maupun minyak sayur, biar teksturnya lebih gampang kita opoleskan. Kalau coklat krim ini sudah bisa langsung dioleskan, jadi nggak bakal ngikut di remahan-remahan kuenya gitu. Semua bahan ini sudah tersedia di Yaoya, Bu. Jadinya kalau mau belanja langsung bisa ke Yaoya. Nah, ini kita langsung aja gunting dulu. Kita hias pakai Colata coklat krim atau spreadnya. Ya, ini jadi coklat spread ataupun coklat selai, jadi Colata, jadi bisa langsung di spread, Ibu. Misalnya mau bikin bolu gulung, bisa langsung dioles di dalamnya bolu gulungnya, maupun di layar di cake-nya. Bisa, jadi atasnya nanti bisa ditambahkan sama toppingnya crumble. Karena kan crumble kita ada 6 varian rasa dan warna, jadinya bisa diadu padakan dengan
berbagai macam jenis kue. Oke, boleh ditaburin seperti ini. Ada. Chef, ada yang putih kan crumble-nya kan? Ada, jadi ada Ada. vanilla tadi itu putih Bu warnanya. Jadi ada putih, kuning, coklat, black, hijau, merah. Sebenarnya resep ini bagus juga untuk ulang Biasanya tahun ya gitu karena biasanya kan ibu-ibu di sini kan jualannya kan snacks box ya. atau sering ada orderan untuk box-box snack Ya, itu. isi Ini kotakan. bisa juga untuk isi kotakan, dipotong tipis-tipis ataupun dipotong kotak kecil-kecil seperti kue potong lainnya. Jadi ini cocok buat Kalau pakai jualan cup ini, Bu. gitu juga bisa kan chef ya? Bisa juga. Oh. Jadi ini Pakai bisa langsung diboxin. Kalau sekarang kan biasa orang jualan tuh kemasannya cantik-cantik. Boleh dipakein kertas kardus yang warna coklat seperti itu ataupun mika kotak yang bening jadi kelihatan dalamnya seperti apa. Jadi ini namanya kolata coklat krim kalau yang selai coklatnya Ibu. Kalau yang buat biasanya isian roti manis bisa pakai kolata filling, kolata coklat pasta maupun dekor filling. Nah kalau isian bomboloni bisa juga. Jadi bomboloni coklat bisa pakai ini. Bisa. Nah, ini kita masukkan tadi adonan sisanya. Jadi langsung aja. Jadi panas-panas sudah langsung boleh. Langsung panas aja langsung masukin Ibu. Iya. Mau ditaburin coklat chip juga bisa. Jadinya biar ada sensasi melted coklat di dalamnya. Untuk resep ini sudah jelas Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini bolu kukus saya kalau udah kukus saya yang kedua double atasnya itu pasti bergelombang hasilnya. Yang bawahnya bagus gitu. Kenapa Ibu? Sorry nggak kedengeran. Yang atasnya bergelombang. Biasanya kan terlalu panas Ibu, jadinya saya bilang tadi pas awal sebelum kue masuk gedein, pas Tapi- sudah masuk sedengin dan kecil. Yang bawahnya mulus, chef katanya. Ya pasti mulus Bu, karena kan di bawahnya ada tahanan dari si loyangnya itu, pasti ada bawahnya mulus. Biasanya kalau saya akalinnya tinggal dibalikin aja, bagian bawahnya bisa jadi atas. Atau dibalikin sebentar, kita tekan bagian atasnya supaya dia rata. Tekannya pakai apa? Bisa pakai cakeboard. Papan yang itu kita tekan. Nanti dia balik mulus lagi. Rata lagi. Jadi kalau udah matang langsung tumpukin aja. Keluarin. Kita tekan bagian atasnya. Atau kalau bisa pakai bagian bawahnya. Jadinya lebih lurus hasilnya seperti itu. Kalau saya chef bagi dua, saya tumpukin lagi yang gelombang sama Boleh kalau gelombang. kayak gitu. Tapi kan kalau berlapis-lapis kayak gini biasanya kan nggak bisa dibagi dua. Iya benar. Jadi bisa dibalik walaupun nanti ditekan setelah mateng. Jadi kita tekan pakai si cakeboard yang dikasih pemberat atasnya. Jadinya hasilnya nanti rata. Sama seperti kalau kita mungkin lapis Surabaya. Ini kan kadang bergelombang, nggak rata. Jadi buat rata ini kita tumpuk pakai cakeboard. Biar hasil atasnya mulus. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Ada lagi, satu lagi ya chef. Satu lagi. Cantik-cantik semua dari tadi yang bertanya. Bunda sebentar, udah terlanjur yang ini. Namanya siapa Bunda? Dari mana? Salam. Mataram. Dari Ampenan. Oh, dari Ampenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chef, saya mau nanya ini penyimpanan cream cheese itu kan di chiller ya, Chef Ya ya? betul. Itu sebaiknya penyimpanannya itu berapa lama? Tahan berapa lama gitu kalau sudah dipakai gitu? Sisa penyimpanannya itu. Biasanya biar tahan lama, kalau cream cheese kan bentuknya dalamnya ada plastiknya Ibu. Iya. Kita potong, kita tutup lagi sama plastik wrap bersih ataupun kantong kiloan yang kita udah potong. Jadi tutup rapat. Tutupnya tuh nempel ke bekas potongannya. Jadi kita tutup rapat. Kalau bisa kalau pakai plastik wrap kan bisa langsung dikencengin Ibu. Kalau pakai plastik kiloan yang kita potong bisa pakai karet. Ya asal tertutup rapat. Intinya kalau cream cheese itu biasanya asal ketutup rapat dia akan lebih tahan lama sampai 2 minggu biasanya. Karena itu kan bahan dasarnya dairy ataupun dari susu. Jadi dia memang harus dihabiskan segera mungkin. Sama seperti tadi whipping cream cair yang dairy. Whipping cream cair yang dairy itu harus dihabiskan dalam waktu yang 7 hari. Jadi nggak bisa lama-lama terbuka. Biasanya kalau terbuka lama-lama
apalagi kulkasnya banyak makanan segala macam, dia absorb bau dari kulkasnya itu. Terus biasanya muncul jamur warna agak orange kekuningan. Itu. Asal nanti tertutupnya rapet aja Bu, nggak jadi kedap udara. Pasti aman sih sampai 2 minggu. Tapi nggak bisa sampai lama, sampai berbulan-bulan setelah dibuka. Seperti itu. Terima kasih katanya Chef. Sama-sama Ibu. Nah di resep ini sudah jelas semua Ibu. Masih ada yang mengganjal di hati? Enggak. Biar pulang happy. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ngukus pakai kelakat 2 susun, misalnya bikin kue banyak, biasanya kan hasilnya beda tuh atas sama bawah. Nah, kalau menurut chef tuh gimana sih pemberlakuan pengukusan dengan 2 kelakat? Biasanya Bagusan 1 atau bagusan 2? Kalau 2 gitu emang agak susah Bu, karena kan pasti bagian uap yang bawah tuh terhambat sama loyang di bawahnya. Biasanya saya nganjurin emang cuma 1 loyang yang 1 kelakat yang emang agak besaran aja mending. Karena kalau pakai 2 kelakat tuh saya pernah coba juga, hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi lebih amannya pakai yang 1 kelakat 1 susun aja. Walaupun memang kelihatannya lebih efisien pakai yang double kelakat, cuma pada akhirnya lebih efisien pakai yang single. Karena kalau double kelakat tuh otomatis lebih lama lagi pengukusannya, karena kan bagian bawahnya kena panasnya langsung uapnya, sedangkan bagian atasnya nggak terkontribusi sama uap yang di bawahnya. Akhirnya otomatis lebih lama lagi. Nah makanya lebih mending pakai yang single kelakat yang agak besaran sedikit. Itu lebih bagus. Apalagi kalau mau bikin bolu kukus yang mekar, itu bagusan pakai yang single dibandingkan pakai yang double kelakat seperti itu. Saya udah pernah coba juga hasilnya nggak maksimal sih. Mending pakai yang single kelakat itu. Resep ketiga kita bikin cream puff. Sudah dapat resepnya semua. Nah kalau di foto itu kan ada warna merah, hijau, bisa ungu, bisa kuning. Itu nanti bisa dikasih pewarna sama Colata Choco Art. Yang udah dapat door prize. Udah ada yang tahu belum Colata Choco Art itu apa? Bedanya apa sama pewarna-pewarna yang lain? Jadi enggak ada yang dimakan. Ya betul, salah satunya mengandung oil base. Jadi dia cocok diaplikasikan untuk campuran yang berbahan dasar minyak, seperti ada coklat, misalnya white coklat punya di rumah mau diwarnain warna pink, ungu maupun biru, pakai Colata Choco Art yang oil base seperti itu. Bisa dicampur ke buttercream juga bisa, ataupun dicampur ke makaron. Kalau saat ini nanti kita campur ke crackling, karena crackling itu kan base-nya dari butter, jadinya bisa langsung kita gunakan. Nah ini bisa nggak dicampur di air? Kalau kan bikin pewarna Colata Choco Art dicampur di bahan dasarnya air, itu biasanya agak susah nyampur ratanya. Lebih baik kalau mau digunakan Colata Choco Art bagusnya untuk di white coklat. Jadi misalnya Ibu mau warna-warni coklat, nggak perlu beli coklat yang blok warna-warni, tinggal beli white coklat kompon Colata yang 1 kilo, bisa nanti dibagi-bagi warnanya sama Colata Choco Art. Colata Choco Art sendiri juga banyak varian warnanya, ada sekitar 9. Jadi bisa dicampur-campur. Nah kalau mau warna-warna yang nggak ada di Colata Choco Art juga bisa dikombin Ibu. Misalnya mau cari warna agak orange, bisa campur merah sama kuning sedikit, dicampur nanti jadinya hasilnya orange seperti jingga seperti. Jadi bisa dicampur-campur warnanya seperti itu. Jadi jangan takut untuk berkreasi dengan produk-produk dari Colata. Nah bedanya apa sih cream puff sama sus? Sebenarnya sama aja, cuma beda penyebutan nama aja. Kalau cream puff tuh bahasa Inggris, ada yang namanya cream puff, ada yang namanya shoe. Tulisannya cok, bukan cok ini ya, cok Surabaya ya. Tulisannya shoe. Jadi tulis bacanya shoe, CHOUX, cok gitu ya, bukan cok gitu ya. Bukan. Nah jadi kita bikin cream puff, jadi nanti bahan atasnya itu namanya crackling. Crackling itu apa? Lapisan biskuit untuk di shoe-nya. Jadi base shoe-nya ini, base di bahannya itu, bahan shoe itu bisa dibuat macam-macam bentuknya. Jadi misalnya mau buat cream puff bentuknya bulat, mau buat eclair bentuknya panjang, mau bentuk bikin Paris Brest bentuknya kayak donat, jadinya melingkar gitu, dalamnya bolong, tengahnya. Jadi bisa dibikin macam-macam untuk bahan shoe-nya ini. Bisa dibikin eclair, shoe maupun Paris Brest. Seperti itu. Nah, untuk crackling-nya ini kita pakai gula pasir. Kalau Ibu mau lebih wangi lagi, bisa ditambahkan palm sugar. Jadi pakai gula aren. Jadi setengah-setengah. Misalnya di resep itu 90 gula pasir, 50
50 gram gula pasir, 40 gram hand palm sugar atau gula aren. Jadi aroma arennya lebih kerasa. Dan warna hasil akhirnya nanti juga agak lebih coklat cantik seperti itu. Nah ini, jadi nanti ada bahan choux, lalu di baliknya itu resep selanjutnya ada namanya cream patisserie. Cream patisserie itu nama kerennya fla atau pastry cream. Nah sedikit beda kita bikin pastry cream hari ini, kita bikin turunan dari si pastry cream ini, namanya diplomat cream. Diplomat cream itu apa? Diplomat cream itu campuran antara pastry cream dan whipped cream. Whipped cream yang sudah dikocok kita campurkan ke dalam pastry cream, jadi hasilnya itu lebih soft, nggak terlalu padat. Biasanya kalau kita pakai maizena aja bikin fla, ataupun kadang-kadang pakai tepung terigu, itu kan setelah dingin dia agak padat ibu, agak berat. Nah kalau diplomat ini kan ada kandungan whipped creamnya, hasilnya lebih light dan smooth, jadinya lebih lembut. Kita makan tuh kayak makan, kalau udah pernah makan Papa Bird yang sus gede di bandara itu, rasanya hampir mirip seperti itu. Jadi lebih kayak rasa ice cream seperti itu. Nah untuk rasanya nanti kita campur sama colata glaze. Jadi colata glaze ini nggak sekedar cuma buat dipping maupun celupan. Jadi bisa dicampurkan ke adonan juga, ke adonan krim, ke adonan pastry cream seperti ini, ke adonan bikin mousse juga bisa, ataupun di adonan cake. Itu macam-macam. Jadinya colata glaze ini nggak cuma sekedar buat nyelup donat. Jadi bisa untuk di berbagai aplikasi di kue, pastry maupun di bakery-nya. Kenapa? Nah, jadi kita mulai aja, kita bikin cracklinnya dulu. Jadi kita bikin cracklin. Yang kecil, nggak sedang ini. Jadi cracklin-nya itu kita masukkan aja semua bahannya, Bu. Jadi ada gula pasir, terus ada margarinnya atau mentega, kita campur semua. Jadi nggak perlu diaduk satu persatu. Kita campur sampai dia nanti menggumpal seperti adonan cookies. Baru nanti kita tipiskan. Setelah itu kita cetak bulat-bulat sesuai ukuran sus yang diinginkan. Nah ini kita mix dulu sebentar biar dia nggak terbang. Jadi nanti agak sedikit berpasir baru kita berhenti ngocoknya. Misal mau dicampur sama palm sugar tadi bisa, cuman jangan full palm sugar. Nanti akan cepet leleh biasanya. Jadinya digabung sama gula pasir setengah-setengah. Ini kalau udah berpasir bisa kita mix pakai tangan. Chef, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Nama saya Yeni. Ya, Chef Ibu. mau tanya untuk cracklin ini sebaiknya menggunakan gula pasir butiran halus atau yang lebih kasar? Biasanya pakai yang kasar aja Bu, supaya nanti juga dapat tekstur crunchy juga. pecah-pecahnya itu ya? Oke, Jadi pakai yang makasih. kasar, nggak perlu pakai caster sugar. Karena kalau pakai caster juga selain mahal, juga terlalu kita aduk ke sini terlalu halus, hasilnya nanti akan nggak cracking seperti yang di foto itu. Nggak kan, kalau gula pasir ada dua jenis ya, ada Ya. yang butirannya agak lebih halus, Ya. ada yang agak lebih kasar, Betul. besar-besar. Biasanya kalau yang kasar halus aja itu kan ya? namanya kan caster sugar biasanya. Dia memang Oke. butirannya lebih halus. Oke. Kalau ini nanti pakai gula pasir yang biasa aja, bisa warnanya yang agak gelap ataupun yang warnanya putih terang seperti itu. Ya, yang agak kuning juga boleh. Boleh, silakan Ibu. Biasanya kalau Makasih. gula justru saya sukanya yang warnanya lebih kuning. Kenapa? Manisnya lebih enak. Yang penting manis saja, Bu. Kalau biasanya warna putih itu kan tebunya sudah diproses, rafinasinya Benar. sudah terlalu Benar, banyak, benar. jadi warnanya putih. Justru yang warna lebih coklatan itu warnanya, rasanya juga lebih legit kalau gulanya saya bilang. Harganya pun lebih murah dibandingkan warnanya yang putih. Nah ini nanti kita tipiskan Ibu di baking paper atau kertas roti apapun plastik yang didobel.
Jadi sesuai ukurannya, untuk ring cutternya bisa sesuaikan, mau bikin yang lebih kecil bisa pakai kecil. Tapi kalau bisa ukuran cracklinnya itu lebih besar diameternya dibandingkan shoe-nya yang kita cetak tadi nanti. Jadi misalnya shoe-nya lebarnya segini lebih besar, cracklinnya lebih besar lagi. Jadi supaya nanti pas dia ngembang nutupin seluruh permukaan shoe-nya. Ini kita pakai yang lebih kecil. Langsung kita bulat-bulatin Ibu. Nah kalau bikin eclair mau pakai cracklin bisa cetak langsung panjang pakai penggaris. Lalu kita simpen di chiller atau kulkas atau freezer kalau mau lebih cepat. Jadinya sampai dia keras, baru nanti pas kita udah selesai piping shoe-nya langsung kita taruh di atasnya. Kalau mau bikin produksi banyak, bisa langsung kita bikin beberapa hari sebelumnya. Jadi langsung ditipisin, dibuletin setelah masukin freezer, kita keluarin satu-satu, masukin Tupperware. Jadi satu susun udah dibulet-bulet semua. Lapisan kedua tumpuk aja baking paper lagi atau kertas roti ataupun plastik, taruh lagi yang sudah dicetak, masukin freezer lagi. Jadinya waktu kita butuh ada orderan, langsung kita udah punya cracklin, tinggal kita bikin shoe-nya. Shoe-nya itu sebenarnya bisa di frozen Ibu. Jadi adonan sus itu bisa di frozen. Jadi setelah dicetak, masukin freezer, udah keras, simpan lagi di box. Jadi kalau mau panggang lagi, mau bikin lagi, tinggal dikeluarin di suhu ruang, baru dimasukin ke oven. Suhu ovennya kalau sus ini agak tinggi, biasanya 200 dulu di awal. Nanti setelah 25 menit sampai 25 menit sampai 30 menit, baru diturunkan ke 150 untuk proses pengeringannya. Biasanya kalau ambles, susnya apa? Ovennya kurang panas. Terus belum stabil bodinya ngebentuk, udah dibuka. Biasanya sus boleh dibuka tuh kalau udah apa? Biasanya kalau udah bubble-bubblenya atau busa-busanya udah hilang. Jadi pas kita intip tuh udah hilang bubble-bubblenya itu. Udah kering istilahnya. Jadi kan kalau kita ada kacanya, ovennya itu kelihatan tuh ada proses pengembangan. Iya, Chef. Busa-busanya itu kalau busanya sudah hilang berarti pengembangannya udah selesai. Tinggal kita masuk proses pengeringan. Biasanya kalau proses pengeringan tinggal kita turunkan suhunya 150, kita tambahkan 10 menit sampai 15 menit lagi sampai dia kering semuanya. Jadi wajar ya ibu-ibu ya, kita nggak boleh komplain kalau ada harga sus Ya, Bu. sedemikian. Pesanannya. Kayak cewek kalau dipikir kue sus ini ya, dibuka salah, nggak dibuka penasaran. Aduh, bener-bener. Sudah jelas untuk yang cracklinnya ya. Nah kita lanjut lagi ke shoe-nya. Shoe-nya ini sama proses pembuatannya seperti kue sus biasa. Jadi cairannya bisa pakai air maupun susu, maupun setengah air setengah susu kalau mau lebih enak. Nah ini kita pakai air aja biar lebih irit, untungnya lebih banyak nantinya. Ini kita tambahkan gula pasir sama butternya Bu. Jadi gula pasir sama butternya ini kita masak dia sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, sudah bubble, sudah berbusa, kita matikan apinya, masukkan bahan kering semuanya sekaligus. Langsung kita aduk sampai dia nggak lengket di pancinya, segitu. Ini kita masak dulu. Kalau mau bikin susnya warna-warna juga nggak apa-apa, ini tambahin pewarna pandan, bikin klepon shoe. Lumayan. Lalu tambahkan warna hijau. Jadi nggak ngantuk. Ini kita masak dulu. Nah, ini kita ada tepung terigu. Nah, terigunya ini kita pakai terigu protein tinggi. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Hayo. Nama saya Emi Setiani. Hasil kuenya lebih elastis gitu kalau tepung terigu. Protein tinggi. Ya, protein tinggi. Bener nggak? Sam? Agak kurang tepat Ibu. Kurang tepat. Biasa kalau elastis lebih ke roti. Siapa yang bisa? Oke, Ibunda. Dari Lombok Timur ya? Nama hasil apa sosnya itu lebih kokoh apa namanya teksturnya itu
hampir. Nggak cepet lembek. Biasanya saya jawab aja ya sekalian. Jadinya kalau pakai protein tinggi itu kenapa kan biasanya kan bikin kue pakai tepung protein sedang atau rendah ya. Ini kok tiba-tiba pakai tinggi gitu, kenapa gitu ya. Sebenarnya kalau pakai tepung protein tinggi ini gunanya biar dia mekarnya maksimal. Volumenya besar. Jadinya dia bagus. Cracknya kalau misalnya bikin sus tanpa crackling kan biasanya pengen sus yang mekar, yang mawar itu gede. Nah itu bisa pakai tepung protein tinggi karena glutennya yang tinggi. Nah kalau kayak tepung protein sedang biasanya dia agak susah naiknya, volumenya nggak sebesar pakai tepung protein tinggi. Makanya kalau bikin sus saya sukanya pakai tepung protein tinggi. Enggak sih Bu, tergantung. Kalau crunchy itu tergantung ininya, penyimpanannya. Jadinya kalau pakai tepung protein tinggi itu lebih ke volumenya besar. Selamat Ibu Tapi nggak dipakai. mempengaruhi keringnya. Karena kan kalau kering kan biasanya Ibu masukin flanya di dalam. Nah, flanya itu bakal ngabsorb si keringnya itu biasanya. Jadi kan biasanya sus yang udah disimpan 2 hari dalam kulkas kan agak lembek. Nah, itu pasti ngabsorb si flanya itu, gunanya ngabsorb si sus di bagian dalamnya yang kering itu. Makanya biasanya kalau buat sus yang mekar besar saya pakai tepung protein tinggi. Tapi kalau biasanya kalau buat eclair bikin yang panjang itu, eclairnya pengen mulus atasnya, nggak terlalu banyak retak-retak istilahnya. Itu saya baru campur sama tepung protein sedang 70-30%. 70-nya si tepung protein sedang, 30%-nya protein tinggi. Jadi susnya nanti nggak cracking eclairnya itu. Eclairnya tuh atasnya mulus. Mulus. Seperti pakai skincare. Nah ini sudah mendidih, baru kita masukkan tadi tepungnya. Nah ini tepungnya sudah ada Han Emulplex-nya. Jadi saya bilang tadi, seperti Chef Darman bilang, Emulplex itu gunanya utamanya memang untuk biasanya perenyah cookies. Cuma dia juga untuk bisa bread conditioner, biar remahan-remahan kram di dalam roti itu halus. Nah ini kalau digunanya di sus ini supaya dia tetap crunchy luarnya. Seperti itu. Nah ini kalau udah kecampur kita ratakan, kita nyalakan kompornya kecil aja. Jadi jangan api besar, kita aduk. Kuning. Sebentar. Kita aduk sampai dia kering dan mateng. Biasanya matangnya udah nggak nempel lagi di pancinya. Tapi untuk pemilihan margarin harus hati-hati Bu. Ada namanya margarin mereknya BOS atau BOS, itu kan kandungan minyaknya banyak. Pasti nanti agak berminyak. Jadinya Ibu campur aja. Kalau pakai BOS setengah-setengah sama margarin biasa yang agak kerasan, ataupun 70-30. Jadi jangan pakai full BOS. Kalau pakai full BOS agak berminyak nanti adonannya. Biasanya kalau adonan berminyak nanti adonan susnya agak cair seperti itu. Saya kalau cair nanti hasilnya apa? Agak trepek, nggak mau ngembang maksimal. Nah ini kita aduk dulu. Sampai dia nggak lengket di pancinya. Jadi hampir sama sih, memang prosesnya sama seperti pembuatan sus pada umumnya. Jadi kalau udah selesai, udah matang, udah tanak istilahnya, dia nggak lengket lagi. Seperti di kamera. Kalis ya, kalau kalis sama dengan kalis gitu ya Chef ya? Ya betul. Jadi udah teremulsi dengan baik. Ini langsung kita masukkan aja untuk proses pendinginan ke mixernya. Nah, untuk proses pemasukan telur, kalau bisa jangan udah dingin banget, jangan panas banget. Jadi anget-anget kuku. Karena kalau panas banget nanti telurnya matang. Ya. Kalau dingin banget nanti nggak nyatu telurnya. Benar. Jadi anget-anget suam-suam kuku ya. Anget-anget suam kuku, bukan dingin-dingin empuk. Benar. Itu dia, bukan dingin empuk, bukan juga panas-panas, hot. Nah telurnya kita pakai telur utuh. Ini telurnya masih fleksibel Bu. Jadi untuk pembuatan sus ini masih fleksibel. Kenapa?
Karena tepung kelembapannya kan beda-beda. Biasanya kalau kelembapan yang tepungnya tinggi, misalnya disimpan di suhu yang lembab atau ruangan lembab, dia bakal ngabsorb kelembapan udara sekitar. Nah itu nanti telurnya dikurangin. Kalau tepungnya kering, nanti telurnya ditambahin. Jadinya telurnya ini jangan dimasukin semua dulu. Jadi kita kocok jadi satu dulu antara putih sama kuningnya. Jadi ini satu resep ini ada 3 kalau saya 6 butir. Kita kocok dulu antara kuning sama putihnya. Terus kita masukkan jangan semuanya, kita tinggalkan 30%. Kita lihat konsistensinya. Nanti saya bikin konsistensi yang bagus. Nah ini sambil gini kita nyalain ya. Nah ini kita udah mau hilang uapnya sih. Jadi opsional ya waktunya ya chef ya. Ya, Jadi jumlah telurnya opsional, jadi kita lihat dulu kondisi adonannya. benar. Ini udah mulai hangat, boleh kita masukkan sedikit-sedikit ya. Chef kalau mau buat partai banyak, mana mendingan ngadon sekalian banyak atau per resep gitu? Boleh ngadon sekalian banyak, kita bekukan. Oh, Cuma kan kalau kita nggak punya freezer yang gede, agak susah kan masukin Iya. ke freezernya. Kalau punya chest freezer atau freezer kayak es krim itu, tinggal dibekukan aja. Susnya udah dicetak nih bu, udah dicetak, tinggal dibekukan, udah beku, dilopekin, masukin ke box donat, ditata, masukin freezer. Jadi ketika kita butuh adonan mendadak nih, kita nggak perlu bikin shoes lagi. Semua sudah ready dalam freezer. Tinggal dibalikan ke suhu ruang, baru di oven. Jadinya nggak waktu yang lama lagi kita bikinnya. benar. Nah ini kalau proses pengasukan telurnya sedikit sudah rata, masukin berikutnya. Masukin sedikit lagi sudah rata, masukin sebelumnya. Nanya. Assalamualaikum. Chef, Waalaikumsalam. gimana caranya supaya kue susnya itu kadang supaya tidak amis, Chef? Biasanya amis masalah proses pemanggangannya. Jadi kalau nggak terlalu kering pasti nanti agak amis karena masih lembab ibu adonannya. Jadi saya bilang tadi prosesnya memang di awal tuh ovennya suhu tinggi. Nanti setelah dia udah berhenti proses pengembangannya, tinggal kita keringkan di suhu rendah. Jadi 150 derajat sekitar 10 menitan. Baru dia kering, kalau udah kering insya Allah sih nggak amis bu. Pun kalau masih amis bisa ditambahkan tadi vanilla essence-nya di adonan susnya. Biar dia ngelamur rasa telurnya. Seperti itu. Iya, terima kasih, Chef. Jelas Susnya ya. manggangnya biasanya 20 menit sampai 25 menit di awal di suhu 200. Setelah itu diturunkan di 150 derajat. Tapi biasanya ovennya beda-beda, panasnya pun beda-beda. Misalnya ini cocok di 200, ada yang cocok di rumahnya 210, ada yang 180. Jadi kita harus sering-sering akrab-akraban sama oven kita, sering-sering latihan. Kalau kita sering-sering latihan, kita jadi tahu karakter ovennya seperti apa. Pertanyaan Blowernya nyala kalau punya oven listrik yang ada blowernya, fan-nya. Biasanya kalau ada fan yang oven listrik kayak gini ada fan-nya ibu. Jadi ada kipasnya. Nah Convection. kipasnya itu biasanya cocok buat pemanggangan sus, roti manis, seperti itu. Jadi dia prosesnya memaksimalkan pengembangan kuenya atau rotinya. Oke, Jadi makasih kalau nggak Chef. punya ya nggak apa-apa. Kalau oven deck kan nggak ada. Chef mau tanya untuk buat susnya di rumah kan saya pakai hand mixer. Nah saya lihat tutor-tutor di YouTube itu ada yang pakai balon whisk sama spiralnya. Nah lebih baik balon whisk apa spiralnya? Biasanya kalau mixer tangan pakai yang whisk-nya, yang seperti ini. Kalau pakai yang spiral susah nyatunya sih mas. Jadi enakan pakai yang kayak gini, tapi diaduknya agak diangkat sedikit biar dia nggak naik-naik sampai sininya. Tapi kalau udah punya mixer yang kayak gini, walaupun nggak KitchenAid kan ada sekarang Mito segala macam kan, itu kan ada yang kipas. Nah lebih baik pakai yang kipas, jadinya nyatu nge-scrap bagian samping bowlnya ataupun mangkok mixernya. Jadi lebih bagus pakai yang spiral, maupun kalau pakai hand mixer pakai yang whisk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 017. Yang ingin saya tanyakan,
Saya kan baru pemula ini untuk buat kue. Iya, Cuma sering membingungkan saya ketika saya dihadapkan dengan ada yang tepung jenis protein dan ada yang protein tinggi, sedang, tinggi dan rendah. Ini yang membingungkan saya. Mohon untuk saya minta dijelaskan. Terima kasih. Biasa kalau untuk tepung kan ada 3 macam, ada tepung protein tinggi, sedang, dan rendah. Nah biasanya kalau tinggi itu kegunaannya tadi biasanya utamanya seringnya buat roti manis, roti tawar. Biasanya pun roti tawar atau roti manis. Biasanya kalau roti manis saya campur sedikit sama protein sedang biar dia nggak cepet kering. Nah kalau untuk protein sedang biasanya buat cake maupun bolu segala macam ibu. Nah kalau buat yang rendah biasanya buat di cookies. Biasanya buat di cookies. Seperti itu biasanya bedanya itu aja sih bu, penggunaannya aja biasanya. Karena gluten yang tinggi nggak cocok dipakai untuk di cookies, bakal keras banget. Seperti itu. Ataupun tepung protein sedang untuk bikin roti juga kalau full pakai tepung protein sedang nggak bisa, karena nggak bakal naiknya maksimal. Glutennya terbentuk maksimal sehingga serat-seratnya bakal lebih padat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiati dari Narmada. Yang saya ingin tanyakan, Chef, tadi setelah proses di api kemudian di mixer, berapa menit kita lakukan mixer? Kalau udah telur tercampur? Iya. Kalau udah telur tercampur semua sih nggak masalah bu, mau lama. Jadi kalau yang lebih bermasalah tuh intinya tuh pas sebelum masuk telur. Jadi kondisinya tuh harus hangat, nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas telurnya matang, kalau terlalu dingin nggak nyampur telurnya. Jadi kondisi adonannya dihangat. Tapi setelah telur masuk semua, mau diaduk seberapa lama juga nggak apa-apa ibu. Malah biasanya saya lebih suka diaduk agak lamaan karena kita tahu tekstur akhirnya seperti apa. Karena kalau kita aduk cuma sebentar kan masih ada proses panas di dalamnya tuh. Jadi kita nggak tahu tuh hasilnya akan cair ataupun sudah padat. Seperti itu. Biasanya saya ngaduknya agak lebih lamaan untuk ngetahuin hasil akhir adonannya seperti itu. Berarti kalau sudah masukkan telur sampai panasnya menghilang baru kita berhentikan gitu. Biasanya kalau udah masuk telur ya udah suhunya udah normal lagi, Bu. Karena kan di suhu telurnya tadi sudah suhu normal. Seperti itu. Makasih, Chef. Sama-sama. Nah ini tadi ini pakai resep yang asli, Bu. Ini belum selesai nih. Ini belum siap untuk dicetak. Jadi masih agak keras, belum bisa ngebentuk V dan jatuh adonannya. Nah, ini kita tambahkan telur sedikit lagi. Biasanya kalau adonan sudah siap, dia mengkilap dan nanti membentuk V dan adonannya jatuh sedikit. Nah, ini kita mixer sedikit lagi. Siapin loyang panjang nih, Mbak. Loyang ya. Itu aja. Nah, kita masukkan telurnya, ini 1 butir tapi masukin sedikit dulu. Nah, ini sedikit-sedikit kita masukin. Biar nyampur ya Chef ya, sedikit-sedikit ya Chef ya. Jangan lupa untuk di scrap bagian pinggirnya. Oke, biar semua mencampur. Kita cek dulu. Nah kalau udah dia bisa ngebentuk V seperti ini, Bu. Jadi adonannya sudah bentuk V dan jatuh. Dan dia hasil akhirnya mengkilap. Jadi kalau masih ngedove gitu bisa ditambahkan telur sedikit. Jadi adonannya jatuh dan bisa ngetuk huruf V pada akhirnya. Nah ini sudah bisa kita cetak. Cetaknya kalau pakai crackling ini bisa pakai speed yang polos saja, yang bulat polos.
Soalnya kalau kasih kembang juga nggak bakal kelihatan nanti karena ketutupan sama cracklinnya. Ini masukin piping bag. Nah, kita masuk proses pencetakannya, Ibu. Tetap Jadi fokus biar ya. buletannya sama gimana? Loyangnya sudah dialasin sama baking paper nih. Siapin tepung terigu, siapin cetakan ring cutternya. Jadi tinggal kita cetak aja sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi biar sama hasilnya. Daripada Ibu dipakai pulpen kan ribet ya. Ya. Yang pakai tepung aja nggak apa-apa. Jadi itu tipsnya ya Bun ya. Tinggal di pipe dari tengah. 1 kali tarikan, putus, putar. Nah, ini dia nih. Satu kali tarikan, putus, putar. Putus, putar. Nggak ada yang mau jadi backsoundnya nih? Putus, putar. Ada yang mau coba ini? Ada yang mau coba? Tentu. Yang itu tadi ya, yang di tengah ya, paling pertama ya. Silakan, Mbak siapa itu tadi? Widya dari Lombok Timur. Silakan Mbak. Jadi pakai gini aja. Nih, oke ini Mbak. Dari tengah lurus Mbak, lurus, tegak lurus kali teken. Jangan diputerin gitu. Jadinya kalau diputerin gitu hasilnya nanti nggak ini. Jadi dari tengah ya. Tekan naik. Saya juga belum bisa padahal. Puter. Jadi ya putusnya diputar. Jadi biar nggak ada. Ya boleh. Ya puternya harus ini Bu. Biar nggak ini putusin aja. Jadi nggak ada jambulnya. Boleh sini. Ya benar. Latihan. Kalau ada latihan terus bisa. Latihan. Jadi diputar Bu. Jadi diputusnya diputar. Jangan takut gagal Bu ya. Kalau gagal ujung-ujungnya anak kita dua yang makan ya. Jadi gini, ditekan sekali tekan aja. Tarik. Diam dulu. Jangan langsung ditarik. Putar. Nah ini jadi kalau udah punya cracklin yang di freezer enak, jadi tinggal tinggal diambil Ibu. Oh, ada yang mau bertanya, Chef? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, Chef, kalau ukuran ring cutternya itu di berapa dia pakai? Bebas itu. Diameternya? Tergantung ukurannya, tapi yang paling pasti ukuran cracklinnya yang di atasnya toppingnya itu lebih besar dibandingkan ukuran shoe di bawahnya. Jadi misalnya cetakan adonan di bawahnya shoesnya itu 3 cm, atasnya itu 5 cm. Oh. Jadi biar nanti pas proses dia kan kembang Bu. Jadi semua cover tuh tertutup. Jadi semua bentuknya shoesnya itu tertutup sama cracklinnya tadi. Minimal berapa biar enggak? Biasanya 3-4 cm cukup sih Bu bawahnya shoesnya. Atasnya 2 cm lebih besar di atas. Oh iya. Makasih Chef. Sama-sama Ibu. Saya lanjut, boleh? Nah kita masuk ke krimnya. Krim patissier atau pastry creamnya. Nah kita bikin krim patisserie. Sudah dapat semua? Nah itu jadi bahannya itu gampang Bu, ada susu segar, gula pasir, maizena, telur kuning telur, butter sama ekstrak vanila. Proses pertamanya kita panaskan, hangatkan dulu susu cairnya. Di susu cair kita taruh di panci. Nah di bowl terpisah kita campur. Ada gula pasir, terus ada telur utuh, lalu ada kuning telur, lalu ada han maizenanya.
Nah ini kita mix. Ya mix biasa aja. Jadi kita aduk dulu campuran bahan basahnya. Susunya kita hangatkan. Susunya untuk proses pertama ini nggak perlu sampai mendidih, jadi cuman sampai suam-suamku hangat. Biar telurnya nggak mateng. Jadinya adonan basah kita campur semua. Sampai seperti ini, nggak perlu sampai gulanya larut, jadi asal kecampur aja. Baru nanti kita masukkan pancing susu yang hangatnya ke sini setengah, kita masak kembali, tuang ke pancingnya. Ini kita panaskan sebentar. Selalu hangat-hangat ya, chef ya. Hangat-hangat biar nggak terlalu panas. Nah ini kita masukin susunya setengah aja ibu, jadi biar nggak kaget telurnya. Biar nggak tinjot. Nah setelah itu kita masukkan kembali ke susunya, pancinya. Ini kita masak sampai dia mengental. Jadi prosesnya hampir sama seperti buat pastry cream atau flan isian sus. Cuma nanti kita bikin turunan dari krim patisserie-nya, yaitu diplomat cream tadi. Jadi dicampur sama whipped cream, sama nanti ada campuran sama glaze-nya. Glaze-nya ini bisa semua rasa dipakai, mau dark, white, strawberry, green tea. Nah ini kita aduk aja dari tengah sampai dia ngental. Ini harus diaduk terus ibu ya, biar enggak menggumpal. Nah ini kita aduk. Ini udah hampir mengental, tapi kita perlu proses penanakan dulu biar matangnya sempurna. Jadi kalau udah kental ini lanjut aja dimasakin, tapi apinya dikecilin bu. Sambil diangkat gitu ya. Agak dijauhin. Ya, diaduk aja. Biar apa? Biar nanti juga nggak cepat berair. Jadi kalau isian sus yang cepat berair itu terlalu cepat ini ya chef ya? Ya, kurang tanak masaknya. Nah, ini biasanya kalau udah tanak tuh ada gelembung-gelembungnya, udah ada panas dari bawahnya. Nah kalau udah kita angkat dari api, kita masukkan margarinnya atau si butternya. Mana lebih enak chef, butter apa margarin? Butter lah ya. Butter lah ya, rasanya lebih ini. Iya, benar. Boleh kalau mau ditambahkan sama rum essence atau yang vanilla essence nggak apa-apa. Misalnya mau bikin rasa klepon, tinggal diganti sama pandan essence sama tadi susunya, bisa dicampur sedikit dengan santan. Jadi misalnya tadi di resep 500 gram susu cair, bisa 300 susu cair, 200 santan. Atau kalau pakai santan kental cukup yang 50 ml aja. Nah ini kita pindahkan dulu ibu. Jadi masih panas-panas, kita pindahkan ke bowl. Nah biar flanya ini nggak kering, biasa ibu apain di rumah? Pakai plastik wrap. Kayak plastik wrap, atasnya aja. Jadi kalau punya plastik wrap atau nggak punya plastik wrap, bisa pakai plastik kiloan, dipotong biar jadi lebar. Tinggal kita tutup sampai bagian atasnya nempel, pegangin mbak. Jadi jangan atasnya cuman begini doang, jadinya tempelin aja. Itu dia. Nah, ini kita diamin dulu sampai dia dingin. Sambil itu kita nunggu bikin whipped creamnya. Jadi kita bikin diplomat creamnya, kita bikin whipped creamnya. Jadi kita bikin whipped creamnya itu dari hand whip top sama air es. Jadi tinggal kita mixing. Kita kocok sampai kaku, nanti baru dicampur ke pastry cream yang dingin.
Jadi pastry cream yang tadi udah ditempelin sama plastic wrap itu kondisinya sudah dingin, sudah nggak panas lagi, nggak hangat, baru kita campurkan sama whipped cream yang sudah dikocok. Ini karena nunggunya nanti agak lama, kita langsung aja. Jadi langsung kita masukin, Bu. Baru nanti kita masukkan ke dalam chiller atau kulkas. Nah, ini untuk glaze-nya bisa macam-macam. Tadi kan Colata ada 9 rasa. Ini saya pakai yang coklat. Nah, ini shoes-nya tadi kalau udah jadi seperti ini, Bu. Jadi kalau mau diisi bisa lewat samping aja atau lewat bawah. Kalau bawah biasanya kan agak bocor kan kemana-mana. Lebih baik lewat samping aja, kita bolongin sedikit aja. Saya kasih contoh satu ya. Baru kita tekan. Kalau tekan tuh agak ditekan dikit biar penuh. Jadinya pas kita makan nggak kopong. Yang bawahnya juga agak kenceng megangnya gitu ya, Chef ya? Ya. Jadi kalau penuh gitu kan kita makannya puas. Nah, lanjut, Bu. Bisa? Bisa? Resep yang keempat ya, yang terakhir, Resep terakhir ya. Nah, kita bikin durian coklat dessert box-nya. Udah dapat semua. Jadi kita bikin beberapa layer, nanti ada coklat cake, lalu ada durian custard, terus ada chantilly cream atau krim putihnya. Nah, di atasnya nanti ada ganache-nya. Yang pertama kita bikin proses coklat cake-nya dulu. Nah, coklat cake-nya tadi ada kuning telur sama telur utuh kita campur. Terus kita masukin gula pasir juga sama emulsifiernya. Nah, kita mix sampai dia kaku. Baru nanti kita masukkan ayakan tepung bahan keringnya. Nah, jadi tadi sisa putih telur yang kita pakai buat cake ini bisa dibikin tadi brioches tadi. Jadinya semua bahannya bisa dipakai bersamaan. Nah, untuk bahan keringnya saya pakai Bendico yang ekstra dark saya tadi, jadi warnanya lebih hitam nanti. Tinggal kita campur semua. Tepung terigu, Bendico cocoa powder, sama maizenanya mana? Oh, maizenanya udah. Udah kita campur semua bahan kering, maizena, tepung terigu, sama Bendico-nya kita aduk. Baru kita ayak. Jadi ayaknya jangan satu-satu. Jadi kalau bisa bahan kering semua diaduk jadi satu. Soalnya karena ada cocoa powder, jadi kan kandungan lemaknya tinggi, Bu. Takutnya kalau diaduk cuman satu per satu nanti menggumpal di adonan telurnya. Nah, biasanya juga kalau mau bikin kue yang moist tanpa telur kuning telur yang banyak bisa kita pakai tambahan maizenanya. Maizena itu biasanya fungsinya biar kuenya tetap lembab. Walaupun kita nggak pakai telur kuning telur yang banyak. Jadi bisa dipakai untuk substitute si kuning telurnya untuk bahan maizena tersebut. Jadi cake-nya tetap moist. Nah, ini nanti kita loyangnya pakai yang tipis sih, Bu. Yang 30 bisa, pakai yang 28 bisa. Jadi nanti bisa langsung kita potong. Jadi nggak perlu kita potong tengahnya. Ini bisa langsung kita potong. Kalau kita pakai loyang lebih kecil, biasanya agak tinggi hasilnya. Itu nanti kita bagi dua. Baru kita potong sesuai ukuran dessert cup, dessert box-nya. Nah, resep ini juga bisa dibikin kan sekarang dessert box kalau jual kan agak mahal. Bisa diganti sama dessert cup yang seperti itu. Jadi lebih kecil, juga harga jualnya nggak terlalu tinggi seperti dessert box. Nah, ini ngaduk telurnya biasanya nggak usah sampai terlalu kaku. Biasanya kalau terlalu kaku, terlalu kenceng itunya,
dia kering nanti hasilnya. Cake-nya beremah biasanya. Remahannya terlalu banyak. Jadi cukup sampai dia rebound stage. Jadi masih tulus angka 8. Apalagi kalau bikin bolu gulung juga nggak boleh terlalu padat, terlalu lama ngaduknya. Karena nanti kalau udah matang biasanya retak, nggak lentur lagi. Nah, ini sambil kita aduk, Bu. Jadi ini hasilnya moist banget sih, jadi bisa dipakai untuk base black forest segala macam. Nah, ini margarinnya kita cairin. Cairin margarin tuh nggak perlu sampai bening ya, Bu ya. Jadi kalau nyairin margarin kalau bisa masih warnanya agak pucat. Jangan sampai bening dan mendidih. Jadi kos margarinnya di dalam tuh belum cair semua, langsung angkat aja, tinggal diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar cair. Nah, kalau udah cair setengah 50%-nya tinggal kita angkat dan kita aduk aja, Ibu. Ya, jadi jangan cair semua di atas kompor. Jadi tinggal kita warnanya masih pucat. Prosesnya sama seperti tadi, jadinya kita pancing. Nah, ini tinggal kita masukin, Ibu. Jadi kita pakai loyang yang tipis saja, agak lebar, biar nanti nggak perlu kita bagi dua layering. Jadi tinggal langsung kita potong sesuai ukuran dessert box. Nggak dipanggang. Nah, ini tinggal kita ratakan aja. Ini tinggal kita panggang. Tetap harus dipukul-pukul sedikit ya, Bun ya, biar keluar buih-buih udara-udara yang terjebak. Jadi kita masak dulu. Prosesnya sama kayak bikin fly-nya tadi, Bu. Susu cairnya kita masak juga. Sisain sedikit tadi untuk dicampur sama telurnya. Ada bol lagi, Bu. Kita pakai kuning telurnya aja. Ini whip top sama China ya. Jadi bahan kering kita masukkan sama tadi sisa susunya. Prosesnya sama, Bu, kayak tadi fla-nya. Fla pastry cream yang pertama, Korean puff tadi. Nah, susunya ini dihangatin aja, tinggal dipancing. Hangat ya, ibu-ibu ya, jangan sampai mendidih. Ntar jadi telur dadar. Tinggal dibalikin lagi. Kita masak sampai dia sama kayak tadi, Bu. Nah, ini masukin butternya, Ibu. Tuh. Sambil kita masak lagi. Tuh kan. Nah, kita masukin duriannya, terus kita masak lagi, Bu. Nah, ini untuk chantilly creamnya ini kayak tadi prosesnya mirip, Bu. Jadi tinggal white coklat dilelehkan, dicampur sama whipped cream yang sudah dikocok. Jadi hand whipped top sama air es dan susu cair dingin dikocok sampai kaku, dimasukkan sama kolata white coklat yang sudah leleh. Tinggal diaduk aja, disimpan. Jadi simple. Nah, sekarang kita bikin yang bittersweet aja, Bu. Yang bittersweet ganasnya.
Jadi ini agak sedikit premium karena kita pakai Colata jenis Couverture. Nah, karena lagi musim yang Belgium segala macam. Nah, sebenarnya Colata itu juga punya coklat kelas yang di atasnya, compound. Jadi bedanya compound sama Couverture itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Kalau Couverture kandungan coklatnya lebih tinggi, rasanya itu juga cenderung lebih pahit. Kalau compound? Kalau compound rasanya lebih ada manisnya, walaupun tidak semanis yang milk, tetapi rasanya lebih manis daripada Couverture. Jadi bedanya compound sama Couverture sebenarnya minyaknya aja Bu, fat yang digunakan. Jadi kalau si Couverture itu pakai cocoa aslinya. Jadi fatnya tuh asli dari buah coklat. Jadi harganya memang lebih mahal dibandingkan compound. Kalau yang compound dia pakai minyak nabati. Jadinya harganya lebih terjangkau. Cuma memang rasanya kalau pakai yang Couverture dia rasanya lebih pahit, cenderung asam sedikit. Jadi kalau Couverture itu ada persentasenya. Biasanya sampai 100%. Biasanya kalau yang sampai 100% itu udah kandungan coklatnya tinggi, hasil rasanya lebih ke pahit ke asam. Jadi acidity-nya tinggi dan ada sedikit rasa smoky. Nah, biasanya itu Belgium itu yang dipakai biasanya Couverture. Nah, Colata juga punya Couverture, Colata Couverture yang 59% dan 70%. Jadi kalau mau coba bisa langsung belanja ke Yaoya. Yaoya udah ada. Udah ada yang di repack juga, jadi lebih irit. Bisa beli eceran. Nah, ini kita masak bittersweet-nya. Jadi tadi saya bilang nih whip topnya kita masak Ibu. Whip top sama susu cairnya. Mbak, ada susu cairnya tadi yang buat ini. Susu cair kita masak sampai dia mendidih. Terus coklatnya kita pakai 2 jenis. Jadi kalau pakai Couverture kan mahal. Kita mix sama milk compound. Jadi biar dapat rasa milky, manis, pahitnya. Ada timbangan. Bittersweet. Ini setengahnya tadi. Ini 240. Ini kita masak Ibu. Tinggal kita didihkan aja. Ini kalau sekarang bikin ganas, nggak usah repot-repot beli fresh cream, bisa pakai hand whip top. Kita masak. Biasanya kalau saya bikin ganas lebih enaknya coklatnya semua udah keadaan leleh. Pas pencampuran tuh gampang. Biasanya kalau nggak leleh, pas masih utuh-utuh kita masukin, kita susah dan perlu kita panasin ulang lagi. Jadi enaknya kita udah lelehkan dulu coklatnya, terus kita masukkan ke yang panasnya krim tadi. Nah, ini saya campur yang Couverture sama yang milk. Kalau ini sampai panas ya Bu, jadi jangan sampai hangat. Sampai panas aja nggak apa-apa, sampai mendidih. Ada bowl Mbak? Kecil. Nah, kalau udah nanti tinggal kita pindahkan ke bowlnya. Ini udah panas. Kita transfer ke bowlnya. Kita masukkan coklat yang sudah leleh. Kita aduk dari tengah Bu,
Misalnya kalau ganas gini kan kalau nggak kita aduk dari tengah, biasanya nggak teremulsi dengan baik. Misalnya kalau pecah, gimana cara ininya? Tinggal di blender aja nggak apa-apa. Misalnya kan ada minyak sama coklatnya misah, nah itu tinggal di blender aja kalau split atau pecah. Tinggal kita aduk sama dari tengah. Nah ini pas kita tuangin ke atas yang krimnya nanti pas kita susun, kalau bisa udah dingin kondisinya ganasnya, jadi nggak mencairkan krim yang di bawahnya. Nah kalau udah kan cake-nya udah kayak gini Bu, jadi ditumpuk di bagian bawah. Ini boleh ditambahkan sama simple sirup kalau mau biar tetap moist. Terus kita susun untuk bagian custardnya. Custardnya kita susun, kita bikin, kita cetak dari bagian sampingnya dulu. Nah ini biar rata, kita dari samping dulu. Samping baru ke tengah. Tengah. Nah, untuk bagian berikutnya kita tadi pakai whipped creamnya. Ada yang untung. Nah ini Bu untuk bagian terakhir, kalau udah selesai, untuk ganasnya ini kalau bisa kondisinya sudah nggak panas, biar krim yang atasnya ini nggak meleleh juga. Jadi tinggal kita tuang. Tinggal nanti kalau udah mengeras, tinggal dikasih garnish, boleh coklat chip mini maupun yang crumble tadi. Untuk penyimpanan ini bisa disimpan di freezer. Jadi dessert box tuh kalau bikin lebih mau tahan lama, simpan di freezer. Kalau mau makan baru dibalikin ke chiller bawahnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya nggak Ibu? Ada yang bertanya? Ini yang untuk bittersweet ganasnya bisa diganti dengan oil nggak, Chef? Oil apanya tuh Bu? Yang unsalted butter. Boleh diganti oil? Boleh sih Bu, cuma nggak ada rasanya nanti. Terus biasanya kalau butter atau margarin ditambahkan di ganas, dia pengemulsi biar dia smooth, biar dia halus. Jadi kalau pakai minyak bisa aja, cuma nanti lebih greasy, jadi lebih berminyak, ngendal pas kita makan. Terus umurnya, Chef? Biasanya kalau mau lebih tahan lama bisa disimpan di freezer Ibu. Kalau sudah keluar di chiller gitu? Ya, kalau mau dijual biasanya sehari dijual, hari ini dijual atau besok dijual, masukin ke freezer chiller. Tapi kalau mau disimpan agak tahan lama di freezer. Di chiller berapa lama? Biasanya kalau ini kan fresh, daging fresh biasanya cuma 2 hari 3 hari sih Bu. Oh iya. Kalau di freezer? Bisa sampai 2 minggu. Tapi pastikan freezernya juga suhunya stabil, nggak naik turun. Gitu. Oke, makasih Chef. Biasanya kalau freezer yang lebih stabil memang freezer yang kayak freezer ice cream Bu. Kalau freezer rumahan biasanya naik turun karena ada proses defrost kan dia. Dia ada penurunan suhu pastinya. Lagi sudah. Ada lagi yang resep terakhir ini? Oh yang belakang dulu ya Bunda ya. Yang belakang dulu. Saya ingin tanyakan Kos, seandainya di dalam freezer dengan suhu yang lama, apa tidak teksturnya berubah rasa ketika dikeluarkan? Enggak Bu, kalau di freezer masih tetap sama sih. Cuma biasanya kalau agak kelamaan paling atas ganasnya itu agak crack, agak pecah, agak kering. Tapi nggak merusak ininya, tetap sama rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Penny. Saya mau nanya Chef, untuk ganasnya bisa ndak pakai dark coklat aja sama susu cair tanpa campuran hand whip sama unsalted butter?
Bisa aja Bu, tapi nanti teksturnya nggak terlalu cair, jadinya nggak padat ya kalau pas sudah dingin kondisinya. Nah fungsinya tadi hand whip top tuh pengganti fresh cream kan, jadi dia konsistensinya lebih kental. Jadi pas kita masukkan ke dalam dessert box udah dingin, dia nggak goyang-goyang, nggak belepetan biasanya. Tapi bisa aja pakai susu cair sama dakompon aja, cuma dakomponnya agak dibanyakin. Iya. Bisa 1:1 biasanya. Nggak bisa 2:1. 2 apanya? 2 banding. Dua cairnya, 1 ininya. Agak cair Bu pasti. Terlalu cair biasanya. Sebaiknya mengikuti aturan aja. Kalau ada campuran daripada ragu-ragu, ya bisa, ya benar Bunda, bisa tapi rasanya beda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Ibu udah hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di demo Kolata selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.